obat yang mau dilihat di sini adalah antipsikotik, kemudian mood stabilizer, kemudian antidepresan. Ya, jadi apa itu psikosis? Definisinya ini dikatakan menurut DSM-4 adalah gangguan mental berat yang bisa disertai atau tidak diikuti kelainan atau masalah organik yang ditandai dengan adanya gangguan personalitas, ya, kemudian masalah interaksi dengan dunia nyata, ya, yang juga akhirnya mempengaruhi fungsi sosial ya di kehidupan sosialnya. Nah, jadi tampilan dari psikosis contohnya ini skizofrenia, skizo terbelah, frenia pikirannya terbelah. Jadi ada gejala gejala positif, gejala-gejala negatif, dan juga yang berhubungan dengan kognitif. Ya, jadi yang positif ini bisa terlihat delusi, halusinasi, adanya gerakan-gerakan tubuh yang tidak normal, ya, dan gangguan pemikiran. Bisa bicaranya lompat-lompat atau lagi lancar tiba-tiba terdiam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang gejala negatif, menarik diri dari pergaulan, social withdrawal, afdar, afek datar, ya, biasa aja diajak bergurau segala macam, tantang aja. Nah, baru kemudian motivasinya juga sudah mulai hilang, ya, nggak semangat. Biasanya paling semangat, ini nggak semangat. Gangguan pemikiran dan juga gangguan pembicaraan ini yang berkaitan dengan kognitif. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya berkaitan dengan neurotransmitter dopamin. Jadi ada teori dopamin, ya, hipotesis dopamin dari psikotik yang ini disebutkan terjadi karena overaktivitas dari dopamin di jalur mesolimbik, ya, yang berhubungan dengan gejala-gejala positif dari psikosis. Nah, jadi dalam hal ini yang ditimbulkan itu terutama halusinasi dan delusi. Kemudian yang berkaitan dengan ini, obat-obat antipsikotik ini kerjanya berhubungan juga dengan eh, dengan si neurotransmitter dopamin. Ya, jadi banyak obat-obat antipsikotik yang kerjanya memblok reseptor dopamin, terutama dopamin 2. Nah, kemudian eh, yang menyebabkan masalah kejiwaan itu sendiri, ya, jadi yang merangsang ataupun yang sebagai agonis dopamin itu ada si amfetamin, ekstasi, ya. Nah, yang mengeksaserbasi skizofrenia. Nah, itu sebabnya bahaya bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, ya, yang menggunakan ekstasi, amfetamin lama-lama bisa gila dia. Bisa sakit jiwa, skizofrenia, salah satunya karena dipacu neurotransmitter si dopamin, ya. Jadi obat-obat antipsikotik ini ada eh, generasi pertama dan generasi kedua. Yang generasi pertama ini ada yang potensinya lemah, termasuklah di sini chlorpromazine atau disebut sering singkat dengan CPZ, ya. Ya, kalau di puskesmas ini tersedia warnanya orange. Chlorpromazine, kemudian yang potensinya kuat haloperidol, ya, flupenazine. Biasanya kalau kasus-kasus emergency gawat darurat yang baru masuk IGD ngamuk-ngamuk, ya, dikasih haloperidol. Kemudian yang generasi kedua antipsikotik ini ada clozapin, ya, kemudian ada risperidon. Jadi tinggal dilihat aja mana yang
generasi pertama, generasi kedua, yang low potensi, high potensi. Yang ditandai ini, yang merah-merah ini terutama yang umum ya, yang wajib tahu lah. Nah, ini kita lihat tampilan dari chlorpromazine, sediaannya 100 mg. Nah, kalau haloperidol ini dia ya, yang tablet ada injeksi. Nah, pada gawat darurat diberi injeksi. Nah, jadi obat-obat secara kimia, obat-obat antipsikotik ini ya ada yang tipikal dan yang atipikal. Jadi kalau yang tipikal kerjanya terutama dia memblok reseptor dopamin 2, kemudian ada yang mempengaruhi reseptor cholinergic, muskarinik, adrenergic alfa, dan histamin. Kalau yang atipikal ini dia terutama di serotonin ya dan dopamin juga. Nah, yang tipikal ini terdiri dari fenotiazin, butirefenon, tioxantin, dan heterosiklik lainnya. Jadi tinggal dilihat aja kalau si chlorpromazine CPZ tadi di fenotiazin, butirefenon, loperidol. Kalau yang atipikal, clozapin, risperidon, ya ziprasidon. Ini klasifikasi berdasarkan kimia baik tipikal maupun atipikal. Jadi yang tipikal ini yang ada 4 derivat ya. Nah, sekarang kita lihat reseptor dopamin 2 ya, di mana dopamin 2 ini kalau diduduki agonisnya ini yang berkaitan dengan nanti pengaruhnya terhadap perilaku ya, kemudian masalah-masalah apa namanya pemikiran lah ya. Nah, kemudian kalau dilihat di sini di jalur-jalur ini ya, jadi ada juga berkaitan nanti dengan efek-efek yang tidak diinginkan. Misalnya ada pengaruh terhadap gejala-gejala ekstrapiramidal melalui jalur nigrostriatal ya, dan juga tardif diskenia. Kalau jalur mesokortikal ini bisa meningkatkan gejala-gejala negatif dan kognitif. Kemudian kalau jalur mesolimbik ini gejala-gejala positif. Kemudian yang jalur tuberoinfundobular ini yang nanti bisa menyebabkan masalah laktasi, infertilitas, masalah-masalah seksual, ya, dan juga hiperprolaktinemia. Nah, sehingga nanti perlu diperhatikan kalau misalnya pada pasien-pasien yang mungkin masih gadis, tapi karena mengkonsumsi obat ini ternyata terjadi hiperprolaktinemia ya, pikirnya hamil padahal karena terjadi hiperprolaktinemia, atau mungkin pada yang pria ginekomastia. Nah, jadi efek yang tidak diinginkan ya bisa sedasi, ngantuk, dekasi, sedasi, hipotensi postural. Jadi tensinya drop karena perubahan posisi. Jadi kalau makan obat ini jangan langsung terjadi perubahan posisi yang mendadak. Ya, kemudian kalau sediaan yang antikolinergik, semua antikolinergik sama antihistamin itu memiliki efek antikolinergik ya. Kalau antikolinergik itu apa ditandai mulut kering, pandangan terganggu, nggak fokus ya seperti mata orang mabuk, terjadi masalah konstipasi, kemudian masalah berkemih, berat badannya bisa naik ya. Kemudian efek-efek metabolik bisa meningkatkan kadar lipid, terjadi gangguan glukosa, toleransi glukosa. Ini untuk sediaan yang si clozapin, olanzapin ya. Kemudian nah, jadi pada penggunaan clozapin dan olanzapin ini perlu dipantau kadar glukosa darahnya. Ini kadar gula darah puasa, fasting blood glucose level, dan kadar lemaknya, kadar serum lipid. Nah, efek yang tidak diinginkan tadi juga hiperprolaktinemia. Jadi tadi dia galaktorea, monera, masalah salah seksual, bisa terjadi kardiak aritmia, perpanjangan QT. Ini untuk disebutkan tioridazin, ozid, ya, droperidol. Kemudian ekstrapiramidal sindrom ini yang paling sering ya terlihat ya.
gangguan pergerakan, spasme, pengontrolan pergerakan lah. Nah ini ya tanda-tanda apa namanya extra pyramidal syndrome. Parkinsonism, jadi seperti dia Parkinsonism, tremor, rigidity, hipersalivasi, tardive dyskinesia, udah tadi ya, semuanya inilah. Nah, jadi efek yang tidak diinginkan ini bisa menetap ya. Nah, bisa terjadi ini neuroleptic malignant syndrome. Jarang terjadi, tapi kalau terjadi bisa berakibat fatal. Jadi bisa demam tinggi, kaku otot, ya gangguan kesadaran. Nah, jadi bisa terjadi. Ini perbandingan efek yang tidak diinginkan dari beberapa sediaan antipsikotik. Jadi ada chlorpromazine, trifluperazine, kemudian haloperidol, ya. Nah, yang paling kuat sedasinya itu si chlorpromazine. Nah, efek antikolinergiknya juga lebih kuat, ya. Nah, yang agak paling kurang itu si haloperidol. Nah, efek antikolinergiknya juga hampir nggak ada ini si haloperidol. Nah, yang perlu diingat yang 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 ini aja ya, yang paling kelihatan lah si CPZ ini paling bikin ngantuk, paling kuat antikolinergiknya, ya. Kemudian juga hipotensi ortostastik yang sedikit ya. Nah, kemudian eh, si aripiprazol ini bisa juga menyebabkan insomnia. Nah, dia kurang menyebabkan hiperprolaktinemia. Jadi masing-masing ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya untuk dilihat disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, kalau olanzapin risiko menyebabkan peningkatan berat badan. Risperidon sama hiperprolaktinemia. Nah, ini sama ya. Lebih mudah clozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin. Ini sama-sama menyebabkan bisa meningkatkan berat badan, ya. Kemudian juga karena terjadi perubahan metabolik. Kemudian kalau yang paling kuat menyebabkan sekresi prolaktin itu si risperidon, ya. Nah, yang bikin masalah ke jantung semuanya hampir bikin masalah ke jantung kecuali si aripiprazol. Yang paling kuat itu si ziprasidon, ya. Hmm. Kemudian yang paling bikin ngantuk si clozapin. Dikuatan si clozapin bisa bikin gemuk pasiennya, kemudian bisa bikin ngantuk. Nah, risperidon semuanya ini ya, nah, bisa bikin ekstrapyramidal sindrom, berat badan naik, sekresi prolaktin, peningkatan perpanjangan QT, risiko tadi aritmia ya, risperidon, olanzapin sama ya. Nah, kemudian bagaimana dengan interaksi obatnya? Nah, interaksi obat ini berkaitan di level metabolisme ya yang melibatkan enzim sitokrom P450. Apakah nanti dia diinduksi atau dihambat yang bisa menyebabkan berkurangnya aktivitas obat atau menurunnya aktivitas obat ya. Jadi interaksi-interaksi itu bisa terjadi karena bersamaan juga dengan alkohol ya, benzodiazepin, SSRI ini selective serotonin reuptake inhibitor, obat antidepresan, ataupun kebiasaan-kebiasaan misalnya merokok dan juga karbamazepin. Nah, contohnya bisa bersamaan dengan fluvoxamin. Fluvoxamin ini bisa menghambat metabolisme olanzapin dan zapin. Merokok, ya asapnya bisa menginduksi metabolisme olanzapin. Obat antidepresan SSRI bisa menghambat hampir semua obat-obat antipsikotik. Jadi obat-obat antipsikotik ini kadarnya meningkat di dalam darah. Phenytoin bisa mengurangi konsentrasi dari quetiapin. Ya, kemudian yang lain ada grapefruit juice, ada antibiotik.
Oke, itu untuk obat-obat antipsikotik. Kemudian untuk obat-obat penstabilisasi mood, ya litium. Nah, jadi obat-obat penstabilisasi mood, jadi ada litium, valproat, karbamazepin, lamotrigin, atau sediaan-sediaan untuk adjunktif seperti antidepresan dan benzodiazepin. Nah, jadi ini dia ya litium yang ditemukan sejak tahun 1949 untuk tata laksana gangguan bipolar di dua polar kutub. Ada dua kutub ya. Nah, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, tergantung situ. Kadang-kadang diam, kadang ribut ya. Jadi bipolar. Nah, mekanismenya terutama berkaitan dengan secara molekular ya. Jadi ada berhubungan dengan eh, messenger yang dihasilkan dengan dipengaruhinya inositol trifosfat. Nah, jadi sediaan litium bagaimana kerjanya? Nah, jadi mekanisme kerjanya ini diduga ya. Nah, diduga bisa melalui yang pertama tadi ada yang melalui second messenger, jadi mempengaruhi keseimbangan antara neurotransmitter excitatory dan inhibitory. Yang inhibitory itu si GABA, excitatory kita udah tahu semua, udah tamat ya. Nah, jadi dia menyeimbangkan antara yang bikin merangsang dan yang bikin menghambat. Kemudian dengan cara mencegah terjadinya apoptosis. Bagaimana dicegah apoptosis ini? Dengan dihambat enzim DSK3 dan memfasilitasi BDNF. Kemudian ini adalah yang berperan dalam hal neurotropik ya. Kemudian meningkatkan transmisi serotoninergik, jadi serotonin berperan. Kemudian juga berperan dalam mempengaruhi neurotransmitter dopamin. Jadi tetap neurotransmitternya dalam hal ini ya terutama ada GABA, glutamat, kemudian yang neurotropik si BDNF, serotonin dan juga ada dopamin ya. Nah, intoksikasi dari litium bisa menyebabkan gejala-gejala di saluran cerna, bikin mual, diare, di SSP, confusion, gemetar, ataksia, ya, kemudian di jantung, bikin masalah irama jantung nggak normal, ya, tensi drop. Nah, terapinya dengan suportif. Nah, kalau jangka panjang penggunaannya bisa merusak ginjal. Nah, efek yang tidak diinginkan, yang lain masalah berkemih, ya banyak banyak kencing maka banyak minum, haus, berat badan naik, gangguan saluran cerna, mual, muntah, dispepsia, kemudian bisa juga menyebabkan alopecia ya. Nah, jadi botak ya, baldness. Nah, jadi kita lihat di sini yang litium tadi berat badan ini udah tadi ya. Kemudian yang lain pilihan-pilihan yang lain berkaitan dengan mood stabilizer ada valproat, karbamazepin, olanzapin, kolazapin. Nah, ini rata-rata semua menyebabkan masalah di berat badan ya. Yang spesifik di berat badan aja kita lihat. Oke, yang terakhir antidepresan. Nah, jadi depresan obat-obatnya ada obat-obat antidepresan tersiklik, kemudian yang bekerja dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase. Jadi enzim ini kita ketahui yang mendegradasi neurotransmitter adrenergic yang amin-amin ya. Kemudian selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah, dia secara selektif. Selektifnya apa terhadap serotonin? Apa yang diselektifnya? Dihambatnya ambilan kembali si serotonin. Kita udah tahu kan bahwa begitu mengenai sintesis neurotransmitter ada presinap, ada celah sinap, ada postsinap. Dia pertama pembentukannya disimpan di vesikelnya. Kalau ada rangsangan, ya maka dia akan dilepas dari vesikelnya untuk duduk lewat dikeluarkan ke celah sinap.
maka dia bisa duduk di reseptornya yang ada di possinap, didegradasi uh, oleh enzim apakah monoamil oksidase atau katalkolamin metiltransferase, dan juga dia bisa kembali lagi ya, uptake ya kan, kembali ke presinap. Jadi ini kerjanya dia menghambat supaya nggak balik lagi. Kalau dia nggak balik lagi, maka dia tetap ada di celah sinap, maka tetap ada aktivitasnya. Karena dia ini adalah bagian dari mekanisme untuk degradasi aktivitas uh, sistem saraf tadi ya. Karena dia kan messenger, neurotransmitter ya, yang mentransmisikan informasi dari satu bagian saraf ke bagian saraf yang lain. Oke, nah yang lain antidepresan atipikal yang lain ya, ada yang SARI, SNRI, NDRI, NARI, NASA. Nah, kalian apa lain ya? SARI itu apa? SARI serotonin 2 antagonis reuptake inhibitor ya. SNRI berarti dia selain serotonin ada noradrenalin ya. Tadi kalau yang ini hanya si serotonin. NDRI berarti N-nya noradrenalin, D-nya dopamin ya. NARI, nah kalau si NARI hanya si noradrenalin. Jadi tinggal lihat aja, kalau serotonin aja SARI, kalau serotonin sama noradrenalin berarti SN, kalau N noradrenalin dan dopamin berarti ND, kalau hanya noradrenalin berarti NARI. Baru yang terakhir ada NASA ya. NASA bukan yang berhubungan dengan pesawat keluar angkasa, tetapi berhubungan dengan noradrenalgic spesifik serotonergic antidepresan. Oke, nah jadi obatnya ini dia lama ya. Nah jadi apalagi masalah sekarang banyak masalah kejiwaan ya, dia harus kuat-kuat mental. Jadi sekarang mana health mental. Untuk non farmakologi nggak kita bahas ya. Jadi memang untuk obat kejiwaan ini tidak hanya dengan obat, tapi pengobatannya dia komprehensif, ada pendekatan non farmakologi dan dan farmakologi yang non farmakologi yang juga sama pentingnya ya dengan obat-obatan. Dukungan keluarga, lingkungan ya, lingkungan yang positif, kemudian juga makanan asupan, karena ada makanan-makanan yang bisa mempengaruhi mood juga ya, kebanyakan makanan yang mempengaruhi kandungan serotoninnya banyak enggak ya, ada atau yang lain-lain. Jadi kalian cari aja diet yang bisa mempengaruhi jiwaan, makan pisang, makan apa lagi ya, ada yang banyak itu mempengaruhi. Oke. Nah, ini gambarannya tadi lah, sama ini ya. Ini kan menjelaskan tentang si perjalanan yang udah dijelaskan tadi ya, neurotransmitter presinap, celah sinap, ada possinap. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini sintesisnya, tadi ada vesikelnya dilepas, bisa duduk di possinap atau balik lagi kan. Kita lihat di sini ada COMT, ini ulang kaji lagi di sistem saraf otonomnya. COMT ini yang akan mendegradasi tadi kan menjadi enggak aktif ya kan. Kemudian kita lihat di sini ada juga monoamin oksidase. Ini juga monoamin kerjanya mendegradasi ya. Jadi enggak aktif. Jadi kalau dihambat mau inhibitor, nah maka tadi tetap ada, maka tetap aktif. Nah ini transmitternya. Nah ini monoamin disebut sini mencegah, monoamin inhibitor dia mencegah pemecahan dopamin, norepinefrin dan serotonin. Ya. Nah, jadi tetap ada dopaminnya, tetap ada norepinefrinnya, tetap ada serotoninnya. Ya. Nah, tadi trisiklik antidepresan dia kerjanya di sini bekerja dengan cara menghambat ambilan kembali si serotonin dan norepinefrin. Jadi tetap ada serotonin dan norepinefrin. Nah, SSRI ini terutama menghambat ambilan si serotonin. Nah, ini yang dilepas tadi, yang dilepas dari presinap bisa norepinefrin, bisa dopamin, bisa serotonin. Oke. Nah, sekarang bagaimana efek-efek yang tidak diinginkan yang bisa terjadi? Yang pertama,
sediaan trisiklik antidepresan. Jadi trisiklik antidepresan ini tadi kerjanya dia tidak selektif ya. Jadi dia ada beberapa neurotransmitter tadi kan. Coba kita lihat tadi balik. Nah, jadi dia serotonin dan norepinefrin. Ya, jadi efek yang tidak diinginkan ya berkaitan dengan itu. Kemudian efek-efek yang antikolinergik, maka dia efeknya sama dengan seperti diberikan atropin, ya, atropin like due to embolokadi. Apa efek-efek seperti atropin antikolinergik? Ya, lawan dari keracunan baygon lah, keracunan baygon, organofosfat hipersalivasi, maka ini kering, ya, dan lain sebagainya, denyut jantung lambat, maka ini denyut jantung meningkat, antikolinergik juga efeknya seperti dengan adrenergik, ya. Nah, postural hipotensi, refleks tahikardi, ya. Jadi itu bisa terjadi refleks tahikardi. Nah, untuk yang amitriptilin, ya, juga memblok reseptor histamin 1, bisa sedasi, enggak konsentrasi, ya. Kemudian juga bisa masalah gangguan seksual, ya, jadi nggak semangat libidonya berkurang atau masalah gangguan ereksi, ya, ini masalah bagi pria, ya. Kemudian monoamin oksidase inhibitor. Nah, monoamin oksidase inhibitor tadi kan bekerja dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase, ya. Jadi tidak terjadi degradasi katekolamin dan serotonin. Jadi ada yang dia irreversible, ada yang reversible. Reversible ini moclobemid, kalau yang irreversible ini penelzin, tranilsipromin, ya. Nah, yang irreversible, nama irreversible berarti ikatan reseptor dengan ligannya itu kuat, ya. Jadi selama ada ikatan ligan dengan reseptor, maka ada efeknya, ya. Jadi efeknya panjang. Nah, efek yang tidak diinginkan tinggal dilihat saja. Berarti kan aktivitas simpatis yang meningkat, monoamin oksidase inhibitor, ya kan? Nah, seperti peningkatan aktivitas simpatis, ya, bisa terjadi hipertensi, ya, kemudian perangsangan sistem saraf, apa namanya, sistem saraf simpatis. Nah, kalau postural hipotensi, nah ini yang lain, ya, ini sepertiga pasien yang bisa terjadi ini. Kemudian nafsu makan meningkat, jadi gemuk pasiennya. Kemudian juga menyerupai atropin, ya, karena kan adrenergik tadi serupa dengan antikolinergik, atropin like Airbus effect. Jadi mirip dengan trisiklik antidepresan. Nah, bisa terjadi juga hepatotoksik, ya, karena adanya metabolit hidrazin yang oleh monoamin oksidasi inhibitor. Nah, jadi hidrazin ini bersifat hepatotoksik. Kemudian interaksi dengan makanan, ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga tadi dietnya, ya. Dietnya itu ada yang merupakan bahan baku dari neurotransmitter adrenergik, seperti makanan-makanan yang mengandung tinggi tiramin, ya. Nah, jadi natural indirect sympathomimetic produced during fermentation, ya, yang di metabolisme secara normal di usus dan liver. Dilihatlah apa-apa saja yang mengandung tiramin. Cheese and wine reaction, tuh, keju, anggur, ya. Nah, jadi hati-hati, ya. Jadi bisa pasien-pasien yang mendapat monoamin inhibitor, ya. Nah, bisa terjadi hipertensi krisis, sakit kepala hebat, pendarahan intrakranial. Jadi hati-hati. Cheese, wine, bir, yogurt, banana, ya, banana apa ya, banana pisang apa?
Bananas apa? Pisang apa nanas? Pisang, Dok. Banana. Pisang, pisang itu pisang. Ya, nanti makan pisang ya. Nah, kalau normal-normal nggak apa untuk semangat ya. Nanti kalau udah ada masalah, hati-hati. Oke, nah jadi hati-hati dengan makanan. Ingat kalau pengkonsumsi sediaan-sediaan ini ya, yang apa yang bisa mempengaruhi aktivitas simpatis tadi. Apakah dia simpatomimetik ataupun dia antikolinergik. Nah, interaksi dengan obat bisa terjadi hipertensi krisis ya. Nah, jadi sebaiknya ada washout period. Washout itu artinya bebas dari obat ya, 2 minggu. Jadi harus bebas, jadi tubuhnya dibersihkan dulu ya. Kemudian bersamaan dengan levodopa, hati-hati karena ini adalah prekursor katekolamin. Kita tahu bahwa dopamin tidak bisa langsung diberikan, tapi dia harus dalam bentuk levodopa supaya dia bisa melewati sawar darah otak ya, ada efek simpatomimetiknya. Kemudian bisa terjadi serotonin sindrom ya, jadi terjadi confusion, agitasi, eksitasi, tremor, berkeringat, diare. Dan kalau bersamaan dengan obat golongan benzodiazepin, antihistamin, ya, ini efeknya bisa bertambah. Kalau minum alkohol, jadi dihambat metabolismenya, nah, jadi juga bikin masalah. Kemudian yang golongan selective serotonin reuptake inhibitor, ya, ini prototipenya fluoxetine. Ya, jadi kerjanya dengan cara menghambat ambilan kembali si serotonin. Nah, yang termasuk di sini ada fluoxetin, paroxetin, citalopram ya. Nah, efek yang tidak diinginkan ini berhubungan dengan masalah saluran cerna, gangguan seksual, kelelahan, ya restlessness, bisa jadi insomnia, fatigue. Nah, ada juga yang malah makin cemas, ya. Nah, nah ini yang apa namanya istilahnya yang di luar yang normal lah, respon yang berbeda ya. Kemudian bisa terjadi gejala-gejala serotonin sindrom juga. Ini tadi daya yang tadi ya. Jadi yang untuk sari, SNRI, NDRI. Nah, untuk sari, citrazodon ini efek sedatif ya. Nefazodon relatif baru, ini minimal efek yang tidak diinginkan. SSRI yang baik. Nah, SNRI contohnya venlafaxine ya. Nah, juga lebih baik dalam mengatasi efek yang tidak diinginkannya. Kemudian yang NDRI sibupropion. Ya, ini juga low sedasi ya, biasa untuk depresi berat. Nah, itu untuk orang-orang yang isi venlafaxine ya. Nah, kalau yang nari, nah ini reboxetin, meproptilin, sinasa. Nah, kalau sinasa ini juga efek yang tidak diinginkan lebih minimal ya. Kemudian ada sediaan-sediaan yang lain-lain. Di sana si Saint John wort ini juga digunakan berasal dari Hipparichum perforatum. Ini dari herbal ya. Jadi herbal yang juga efeknya seperti mau inhibitor.
Jadi ini sudah dibukti secara klinis, juga toleransi keberterimaannya baik, tapi dia inducer sitokrom P450. Hati-hati ya, sering disebut uh, untuk interaksi obat, perhatikan dengan St. John wort. St. John wort ini banyak menginduksi enzim-enzim pemetabolisme. Jadi dilihat substratnya sama nggak dengan yang dimetabolisme oleh si St. John wort. Bisa terjadi interaksi obat ya. Misalnya dia mengkonsumsi St. John wort dengan siklosporin, ini bisa mengurangi efek siklosporin karena dipacu metabolisme. Misalnya ini siklosporin kita tahu sebagai imunosupresan yang bisa diberikan pada pasien-pasien pasca transplantasi ya, untuk mengurangi rejection. Jadi efeknya bisa berkurang. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi demikian mengenai efek non terapi dan interaksi obat-obat psikofarmaka. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Sebenarnya untuk efek yang tidak diinginkan ini mudah ya menghafalnya atau mengingatnya. Yang penting mekanisme kerjanya aja dulu, fisiologisnya apa, maka kita akan tahu efek yang tidak diinginkan karena apakah dihambat atau dia distimulasi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Mudah-mudahan tetap sehat dan kita tetap berdoa supaya pandemi segera berlalu dan kalian bisa menikmati duduk di bangku kuliah seperti normal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Dok. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.